cara jenengan bisa muraqabah, mendekatkan diri terhadap Allah supaya bisa masuk ke makom fana, akhirnya ke makom makrifat, itu lewat tauhid, mengesahkan Allah dari sisi af'al. Di dalam makom muraqabah, makom di mana dalam hati Allah sudah terasa dekat. Untuk bisa sampai ke makom fana, makom fana niku makom ati sampean wis lali awake dhewe makhluk. Garwane, anake, nyambut gaene. Apa yang ada di dalam hati yang isinya makhluk ini Allah lenyapkan, sehingga bisa sampai ke makom ma'rifatullah. Artinya yang ada di dalam negara hati jenengan cuman Allah. Lah ini lewat af'alullah, pengesaan Allah lewat af'al. Dalam kitab ini disampaikan tentang masalah fasol sing pertama, membahas iku fi bayani tauhidil af'al, jelasake piye carane mengesahkan Allah lewat af'al. Af'al niku napa to, Pak? Af'al niku pirang-pirang agawe. Dalam diri jenengan af'ale ribuan. Pergerakane napas, pergerakane kulit, pergerakannya otot, balung, daging, sumsum. Maksudnya di situ karena ada yang menggerakkan. Denyutnya nadi, denyutnya jantung, mengalirnya darah, semua itu ada sang pelaku. Siapa sang pelakunya? Wahuwa wujudullah. Itulah wujudnya Allah. Fi kulli mukawwanat, iku ing dalem saben-saben makhluk, termasuk darah makhluk, nafas ya makhluk, termasuk balung, otot, daging, sumsum, makhluk. Terus di luar diri kita makhluk semuanya. Khafiyun utawi ono sesuatu kang samar. Siapa sesuatu yang samar? Khafiyun ai hayyun, itulah hidup.
Terus siapa mausufnya sifat hidup? Wa huwa wujudullah. Itulah wujudnya Allah. Hati kalau sudah merasa bahwasannya, merasa itu apa Pak? Iktikad, meyakini. Hati jikalau sudah ada rasa, atau ada iman bahwasannya sang penggerak makhluk semuanya itu adalah Allah Al-Ahad, Allah Kang Esa. Orang Jawa mengatakan urip. Maka disitulah hati ini, rohaniyah kita disebut rohaniyah yang sudah mendekat datang Gusti Allah. Carane ya nopo? Allah di dalam hati kita sudah terasa dekat. Bagaimana caranya? Lewat fasol ini di bab pertama yang disebut tauhidul af'al. Jenengan harus mengesahkan Allah di dalam segala af'al ini, hanya Allah yang berperan. Yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Ati sampeyan kali kula wajib hukumi bersaksi, menghadap, melihat bahwasannya satu-satunya yang berperan hanyalah Allah. Otomatis sampean harus menghilangkan sifat basariah kita sebagai manusia. Niku syarat Pak. Sifat di mana rasa rumangsa di dalam diri kita sebagai makhluk itu bisa bergerak sendiri. Niki sampean hilangkan. Kalau kita belum bisa menghilangkan rasa di dalam diri kita sifat basariah itu, jangan harap yang namanya makom muraqabah terjadi pada hati sampean. Mboten saged. Cara yang paling sederhana Bapak Ibu untuk menciptakan keadaan hati ini Allah terasa dekat adalah sederhana niki. Apa? Segala sikon apapun yang Allah hadapkan terhadap diri kita, dan atau sikon apapun yang Allah hadapkan terhadap makhluk di luar diri kita, hati sampean harus terlebih dulu melakukan wukuf kolbi. Artinya diam dulu, hati harus merasakan kehadiran wujudnya Allah di dalam segala aspek apapun itu tadi. Inilah yang kumaksud af'alnya nanti hati sampean akan dibimbing Allah dan dinyatakan Allah itu adalah af'alnya Allah. Akhirnya jenengan kali kula mboten gampang ngaku sholat contohnya, sampean harus wukuf kolbi dulu. Lah wukuf kolbi niki Bapak Ibu kalau Allah terangkan di dalam Al-Quran iku surat Al-An'am, atau boleh saya katakan tawajuh atau robitoh, penghadapan. Surat Al-An'am ayat 79. Dan ini sering
Kita baca ketika saat kita habis takbiratul ihram. Tapi ini harus sampean amalkan, sampean praktekkan sebelum takbiratul ihram yang kami sebut sebagai wukuf kolbi. Wukuf iku mandek, kolbi iku ati. Artinya hati harus mandek, tidak boleh bahas perkara sakliyane Gusti Allah. Niku maksudnya wukuf kolbi. Apa bacaannya di situ? Ini wajah wajhiya. Ati sampean harus menghadapkan terhadap wajah Allah. Wajib niki. Wajib bagi siapa? Bagi seorang hamba yang ingin betul-betul bertemu Allah. Dikala waktu sholat contoh, ini paling mudah dilakukan di saat waktu sholat. Mengapa begitu? Karena ketika waktu sholat jasad ini sudah memisahkan diri terhadap urusan dunia. Khusus hanya menghadap menyembah Allah. Kebanyakan kita manusia tidak seperti itu. Kita itu wajah dohir ini yang menghadap. Tapi wajah batin tembuti Pak. Kebanyakan kita wajah batin kita terhadap selain Allah. Kadang anak, istri, suami, bahkan pekerjaan masuk. Ini dikarenakan pertama kita belum bisa masuk di makom muraqabah. Yang kedua, ini dikarenakan jiwa kita, hati kita masih dalam posisi jadi budaknya hawa nafsu. Hawa nafsu itu sing ya napa to, Pak? Hawa keinginan, nafsu diri. Berarti hawa nafsu itu keinginan diri. Diri yang mana? Diri yang makhluk basariah itu. Jadi kalau jenengan pingin tahu nafsu wujudnya, ya diri kita makhluk ini yang ngaku. Ini nafsu. Bahkan tentang nafsu Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 208 itu Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Sak temenin nafsu buat kita manusia itu musuh yang paling nyata. Bahasanya Quran itu nafsu nyata. Tapi buat kita mana sih? Lah banyak yang tidak tahu toh. Letaknya nyata itu mana? Makanya dalam Ihya itu salah satu makalah beliau Imam Ghazali mengatakan man arafa nafsah. Kenali dirimu dulu. Kalau kau sudah kenali dirimu, wahai manusia, iki nafsu maksudnya. Fakot ngarofa robbah. Maka kamu akan tahu dan kenal Tuhanmu. Makalah ini Pak dibuat perdebatan oleh kalangan ulama. Maqasidul a'dhamnya itu mana? Atau makhlus syahidnya intinya ini yang bagaimana?
Banyak pendapat-pendapat yang mengatakan ternyata sederhana. Jikalau jenengan ingin tahu sesungguhnya Allah wujudnya itu yang kami maksud di makom makrifat ini, kita harus kenal kita dulu. Kita basariyah ini maksudnya berarti nafsu. Kan ngeten to Pak tulisane niku nafsu iku. Nun fa sin. Lah ngoten nggih. Hanya 3 huruf. Diri. Di dalam hati kita itu manusia ada 2 diri. Pertama diri mingkol bin zahidin, diri keakuannya Allah. Ini Allah sampaikan di dalam surah Toha ayat 14 tentang pernyataan diri. Diri kemana? Dirinya Allah. Ini akan muncul di dalam hati jenengan kalau kita sudah melewati 2 alam ini. Alam muraqabah, lalu alam fana, baru ketemu alam makrifat diri Allah. Kita makhluk, diri makhluk sudah lenyap. Pertanyaannya, Rasulullah dulu menyampaikan hal ini mboten? Saya jawab, iya. Buka di dalam Al-Anbiya, surat Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, Allah yang dawuh niki Allah. Aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu Muhammad. Aku tidak akan menjadikan rasul sebelum kamu Muhammad, termasuk dirimu, kecuali wajib mengemban dan menyampaikan inti wahyuku ini. Pundi inti wahyu? La ilaha illa ana. Niki kan pun tingkatan makrifat Pak nih. Tingkatan makrifat. Tapi kita miturut petunjuk di dalam Al-Quran, tauhid, kalimat tauhid sebelum sampai ke ana itu ada 3 dulu. La ilaha illallah asma, nama. La ilaha illallah sifat. La ilaha illa anta zat. La ilaha illa ana, aku. Lengkap sudah syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Lah jenengan yang sudah hadir di sini majelis rata-rata di atas umur 30. Nggih, ini. Langkung nggih. 50 lebih. Langkung. 60 ke atas. Ya Allah. Sisa umur kita tinggal berapa, Pak? Enggak ada yang tahu nggih? Oleh karena tentang masalah sisa umur kita tinggal berapa tahun, berapa bulan tidak tahu, maka Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Wahai hambaku, lekas kembalilah kau pada Tuhanmu. Artinya apa, Pak?
Jenengan iki mingkobli ayat tiakumul adab, sebelum kematian datang lekaslah. Jenengan ini posisi jiwa, posisi ruhaniyah sudah dalam keadaan di makom makrifat. Niki lho Pak. Mengapa Allah merintahkan seperti itu? Karena jiwa kita sebagai manusia kebanyakan niku kecantol wewe gombel. Ya kecantol nafsu niku wau. Lewat berbagai macam makhluk. Akhirnya hati kita sering ngaku-ngaku manungsone. Nah, ini berarti kita belum dikatakan orang yang sudah kenal diri. Belum. Kita belum dikatakan hamba yang sudah tahu musuhnya yang nyata, yaitu sifat basaria. Belum tahu. Sebab siapapun kita, tatkala hati ini dipenuhi rasa rumangsa akune diri makhluk, mesti di situ kita akan selalu lalai terhadap Allah. Mengapa? Sehingga di dalam seluruh thariqah itu mengajarkan jenengan kalih kula untuk mengistiqomahkan zikir. Itu untuk menggempur sifat lali kita kepada Allah. Makanya saya sering katakan, zikir untuk menggempur sifat lalai kita kepada Allah itu jatuhnya di mana? Zikir yang di mana? Apakah la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau la ilaha illa anta? Bapak Ibu, zikir tentang asma, tentang sifat, itu adalah kendaraan kita. Kendaraan yang Allah berikan terhadap kita. Urusan thariqah nopo mawon, semuanya benar. Cuman jenengan harus fa'lam annahu, kudu ngerteni annahu isine dzikir yang di dalamnya itu ada nafi isbat. Nafi isbat. Nafi ku piye? Meniadakan keakuan kita yang bisa zikir. Meniadakan keakuan kita sebagai makhluk yang bisa zikir. Iku nafi. Meniadakan keakuan makhluk yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang haji, yang wirid, yang khususiyah, yang solo, yang apapun. Hati sampean pisahlah dengan pengakuan diri itu. Ini namanya nafi. Lah isbatnya bagaimana? Nanti dengan sendirinya, seiring berjalannya hangusnya nafi tersebut, muncul sendiri Pak. Nafi itu penetapan ingsun nun vaksin diri. Itu muncul sejatine diri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku otomatis pun. Nggih, zikir yang seperti inilah Bapak Ibu, bagi kita thariqah manapun, itu akan bisa menggempur perkara-perkara
yang menghijabi, menyakiti hati dari Allah. Alasan mengapa Allah itu nyata kok kita hati tidak tahu? Karena antara Allah dengan hati kita itu masih ada penghalang. Apa penghalangnya? Penghalangnya adalah rasa rumangsa keakuan diri makhluk yang masih ada di dalam hati. Inilah namanya nafsu. Sederhana nggih? Sehingga waktu kita sholat, jikalau yang muncul rasa di dalam diri makhluknya yang bisa melakukan, ya ini namanya sholat yang dari dorongan hawa nafsu. Hati-hati. Nafsu ternyata itu tidak hanya mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat saja loh Pak. Enggak. Bisa juga masuk ngrogoti waktu kita sholat atau ibadah. Jargonnya nafsu bagaimana miturut Al-Quran? Innan nafsa la amaratum bisu. Selalu mendorong hati sampean supaya berbuat jahat pada Allah. Maksudnya adalah supaya lalai terhadap Allah. Maksudnya lalai, hati nggak ada kesadaran yang bisa menggerakkan semua kita makhluk itu hanyalah Allah. Disuruh lalai. Salat nggih nafsu iku nderek, ndorong nang ati sampean kali kula. Kalau boleh saya katakan Pak, nafsu iku ngomong ngeten. Hei ahli ibadah yang disebut al-ubad, terus ibadah sampai kapanpun. Ahli Quran, bacalah terus sampai kapanpun. Ahli poso, ahli umroh, ahli haji, ahli sedekah, lakukanlah itu semuanya. Tapi satu hal yang aku tidak ridho, jikalau kau ketika melakukan itu hatimu itu bisa ini wajah tuaj, iya aku nggak ridho. Aku gak ridho kalau kau ingat dan sadar kalau semua ini datangnya dari Allah. Justru aku mendorong supaya dalam hatimu mengakui bahwasanya kaulah yang bisa melakukan. Ini Pak, bisikan nafsu dalam setiap detik terhadap hati seluruh umat manusia. Ingat, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Alladzi niku nafsu yang selalu membisikkan di dalam sudurinnas, beberapa dadanya manusia. Artinya dada itu adalah hati. Makanya nafsu tidak hanya mendorong kita ke jalan maksiat saja, enggak. Nafsu yang mendorong kita untuk jalan taat atau ibadah. Lah, ini loh kalau tidak kita kaji, kita taklim muta'alimkan tentang ilmu tauhid ini, nggak mungkin kita akan paham. Yang pada akhirnya hati kita tidak ada rasa sadar diri bahwasanya semua itu datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini hadis Pak, bukan Quran. Kalau Qur'annya itu Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan segala apa pergerakan dalam dirimu yang muncul dan timbul itu sumbernya dari Allah.
Bapak Ibu, cara untuk membesarkan rasa di dalam hati bahwasanya Allah selalu melayani kita, Allah selalu membimbing dan menggerakkan kita lewat tauhidul af'al. Niki babi. Esakanlah Allah di dalam seluruh pekerjaan. Artinya sampean carane untuk mengesahkan Allah lewat af'alnya. Hati sampean harus sadar. Niki lak mboten diucap to, Pak. Disadari, dirasa yen sedaya kabeh perkara iku sing duweni gerak hanyalah Allah. Niki mboten diucap. Makanya dalam thariqah yang disebut wukuf qalbi. Gini kiwau. Kalau kita sudah duduk di sini, itulah maksud di dalam surat Al-An'am 79 tadi, inni wajjahtu wajhiyah. Kita bukan menghadap terhadap sifatnya, namanya, kekuasaannya, tidak. Kekuasaannya Allah lilladzi fataras samawati wal ardo. Isinya langit dan bumi itu disebut makhluk. Jenengan pun ngadep teng mriki, Pak, Bu. Niki sifate Allah. Niki kuasane Allah. Kita harus menghadap wajhiyah. Bukan sifatnya. Kan di situ kan wajhiyah. Ini wajah tuat. Iya. Inilah Pak yang ku maksud wujudnya Allah. Lewat mana sampai bisanya menghadap wujudnya Allah? Lewat af'al. Af'al yang ada pada diri kita jangan dianggap af'al kita. Hati sampean harus meyakini, merasakan, mengiktikotkan af'al ini. Di dalam af'al itu ada sesuatu yang samar, yang sebagai motor, yang sebagai penggerak, yang sebagai isim fa'il. Siapa? Wahuwa wujudullah. La wujudi Allah menurut Quran laisa kamislihi syai'un. Isoke sampean rasa ini buat mengembangkan muraqabah sampean bisa sampai ke makrifat itu hanya di sini. Lah, ini kan tidak hanya kita lakukan ketika saat kita itu khususiyah atau solo khusus saja, enggak. Ini kan bisa kita laksanakan di tengah-tengah ketika kita kerja. Di tengah-tengah kita bersosialisasi dengan masyarakat lain. Karena Allah itu kan wujudnya tidak hanya di tempat sepi tok, Pak. Bukan hanya waktu kita solo nggon kamar sendiri, bukan. Allah kan di mana-mana. Lah ngoten nggih. Berarti untuk mempraktekkan pengesaan pada Allah lewat af'al itu bisa dilewatkan ibadah murni atau tidak murni, yang disebut ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Murni contoh jenengan sholat, murni jenengan solo wiritan dzikir kados kala wau sampeyan dzikir, itu murni. Lah yang tidak murni, waktu jenengan dahar, jenengan ngunjuk, waktu kerja, waktu apapun. Karena alasannya Allah itu tidak hanya di tempat nggon sepi saja, tapi juga di tempat nggon ramai.
Jikalau betul-betul hati itu sudah menghadap kepada Allah, bagaimana tutupnya ayat itu tadi? Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya, ini menceritakan Nabi Ibrahim, Pak. Dan saya sudah tidak lagi tergolong golongan orang yang menyekutukan Allah. Pertanyaannya, sudahkah hati kita di situ? Itu sampean pertanyakan dalam diri kita masing-masing. Sebagai ukuran yang paling mudah waktu sholat. Apakah jatuhnya wajah ruhaniyah kita itu pada wajhiyah Allahnya, atau jatuhnya di samawati wal ard, isinya langit dan isinya bumi. Ayat ini memberikan penjelasan bahwasanya siapapun kita, kalau jatuhnya wajah ruhaniyah itu di makhluk, lah makhluk ini bisa di tempat bumi atau langit, atau saya katakan makom mukhadoroh, makom kasu nyata nih lho Pak, makhluk nih, atau alamu kasafah, alam ghaib makhluk, karomah, kekayaan, punya jabatan, itu kasaf, malaikat kasaf. Makhluk siapapun yang klebu ghaib di situ mukasafah. Ini disebut langit. Kalau jatuhnya wajah ruhaniyah kita di situ, maka ayat wama ana minal musyrikin ini Pak, manafi niki tidak ada. Sehingga tulisannya wa ana minal musyrikin. Artinya, dan saya masih tetap menjadi golongan orang yang menyekutukan Allah. Makanya di awal-awal kitab ini membahas tentang syirik khafi dan gile. Syirik sing lembut yang banyak umat Islam khususnya, umumnya umat manusia tidak tahu. Saking lembute. Contoh, ini kau tahu. Lembute perkara sing lembut adalah rasa keakuan diri sebagai makhluk. Iku bisa ini, bisa itu. Punya ini, punya itu. Itu Pak, yang dimaksud syirik khafi. Contoh kula mawon. Dalam kesempatan sore hari ini, secara fisik saya merasa dalam hatiku munculnya ilmu ini, pengetahuan ini dari diri keakuan mukhlason. Ini berarti saya syirik sudah. Ini contoh kecil aja Pak. Di dalam hatiku muncul pengakuan diri sebagai makhluk saya yang bisa ngaji. Ini saya sudah syirik. Lah, syirik ini yang disebut syirik khafi telah beliau jelaskan di awal-awal kitab ini yang kemarin sudah kita bahas. Ingat Pak, andai kata di dalam hati itu ada syirik sekecil biji dzarrah, mohon maaf, biji akan kecil Pak. Itulah yang menyebabkan tidak diterimanya satu amal ibadah. Sehingga di dalam kitab Hikam niku beliau Syekh Ibnu Athaillah niku dawuh,
dawuh ngeten. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Wasu'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin rohibin. Apa? Ibadah secara lahiriah di mata Allah akan diterima manakala munculnya sumber ibadah itu dari hati seseorang yang ahli zuhud, ahli menghadap kepada Allah, ahli yang sudah lepas pengakuan diri sebagai manusia yang melakukan. Sebaliknya, saelek-eleke laku dohir, amaliyah dohir, saelek-eleke maksudnya apa? Tidak diterima oleh Allah. Itu karena muncul keadaan hati kita mingkol bin rohibin, hati yang menghadap terhadap isinya langit dan isinya bumi. Sehingga ketika saya takbiratul ihram, saat kula ngaji ning jero dada niki muncul ingsune makhluk yang bisa melakukan. Niki bab ngaji, bab ibadah. Karena keadaan hati saya yang muncul itu rohib, artinya dikuasai oleh nafsu, keakuan diri sebagai makhluk. Ini persoalannya. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 27 kalau nggak salah, itu Allah katakan tentang ibadah yang diterima dan tidak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahasa Quran ini disebut muttaqin, Pak. Tidak disebut sebagai zahidin, enggak. Muttaqin. Sama padahal maksudnya. Sesungguhnya amal ibadah yang diterima di mata Allah adalah ibadah yang berdasarkan hati yang takwa. Niki. Takwa yang dimaksud di situ adalah ilmu amal istiqomah. Ilmu cara sampai mengesahkan Allah itu bagaimana? Amal maksudnya dipraktekkan lewat merasakan kehadiran wujud Allah, satu-satunya sang penggerak, istiqomah terus menerus. Inilah Pak yang dimaksud takwa ini. Kan kalau kita dengarkan wasiat dari khotib kan ittaqullaha, itu maksudnya tinggalkan semua larangan, jalankan semua perintah. Apa sih perintah dan larangan? Tergantung. Kalau miturut syariat sih, ya fisik ini meninggalkan apa yang dilarang Allah dan fisik menjalankan apa yang Dia perintah. Kalau takwa kita tarik dari sisi hakikat makrifat adalah perbuatannya hati jenengan. Mana yang dimaksud larangan? Jenengan iki dilarang menghadap selain Allah. Dilarang untuk beriman selain Allah. Allah yang kumaksud bukan nama, bukan sifat, bukan zat. Tapi yang dimaksud Allah di sini adalah aku. Makanya dalam hadits qudsi Allah sampaikan, janganlah kau sembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Coba ayo dibuka di dalam Al-Quran surat Toha tadi. Mesti muncul aku semuanya. Surat Toha ayat 14. Allah katakan, innani ana sak temeni ingsun. Iki yang berkata Allah loh Pak ya, bukan
Manusianya sudah lenyap, sudah fana. Ana ya ingsun iku Allahu Allah. Berarti jenengan sudah ditarik Allah di makom makrifat. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali ana, aku. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah aku. Loh, ana mana? Wa aqimis shalah, tegakkanlah sholat itu semata-mata lidzikri, untuk ingat, supaya ingat padaku. Loh, aku mana? Bahasa nama Allah sudah tiada di situ. Bahasa huwa, sifat sudah tidak ada. Bahasa zat, engkau sudah tidak ada. Tinggal bahasa aku. Inilah Bapak Ibu, lewat menesakan Allah di dalam af'al, jenengan akan ditarik Allah di makom fana dan di makom makrifat. Tapi satu hal yang pasti aku katakan, tujuannya tidak menakut-nakuti. Enggak. Siapapun jenengan kalau sudah ditarik Allah di alam fana untuk menuju alam makrifat, mesti gendeng, jadab. Gendeng itu apa sih? Mboten gendeng sing ngami-ngami dalan-dalan, bukan lho Pak ya. Artine berhubung saking besarnya cinta hati sampean, kalah ambek sifat mahabbah datang Allah yang selalu jenengan rasakan kehadirannya Allah, jenengan iki lalai anak, lalai bojo, lalai penggawean, lalai semuanya, dirinya pun lalai. Ini hati loh Pak ya, hati lalai seperti itu. Itulah namanya jenengan jadab. Urusan akal ini apabila dilalaikan Allah atau tidak, urusan Allah. Tinggal kita dimasukkan di makom khos apa khawasul khawas. Kalau di makom khos, mesti akal niki pun ditarik Allah, roh ditarik, akal dicengkerem. Akhirnya seperti jenengan tidur. Orang tidur nggak tahu dirinya itu bagaimana, nggak tahu sudah. Garwonya pun nggak tahu. Anaknya apalagi kerja, udah lupa semuanya. Padahal posisi sampean ini nggak tidur. Niki nek wong Jawa ngarani jenengan dilebokno alam gung lewang lewung. Pertanyaannya, berapa menit, berapa detik, berapa jam, berapa hari, itu urusan Allah. Tapi jikalau ditarik Allah di alam fana khawasul khawas, beda Pak. Hanya hati jenengan ini yang sudah tidak ingat siapa-siapa kecuali Allah. Ya aku dirinya Allah itu. Akal sampean tasik saged dijak komunikasi, masih bisa. Oh ini istriku, oh ini anakku. Ingat kerjaan, ya kita kerja. Urusan kita dimasukkan Allah di khos atau khawasul khawas, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Sampean gak usah takut. Sampean gak usah takut. Sebab gini, siapapun yang ditarik Allah di alam itu, aku yakin, pingin terus di situ, karena nikmatnya di situ melebihi daripada mata dunia apapun. Kesenangan terhadap kemewahan dunia apapun, nikmat apapun dunia masih kalah dengan ini.
Kalau nggak percaya, monggo. Sampeyan buktekno. Selepas itu Allah akan tarik di singgasananya disebut alam makrifat. Udah. Kalau sudah di sini, inilah yang Allah maksud di dalam surah Yunus ayat 62 kalau nggak salah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa rumangsa khawatir besok itu anakku dadi apa? Garwaku iki ahli dadi apa? Ahli surga apa ahli neraka? Aku besok iku dilebokno neraka apa dilebokno surga? Ora ana rasa khawatir. Anakku sesuk dadi wong apa? Sudah enggak ada khawatir. Lah nek khawatir, mosok sih Gusti Allah khawatir? Lah mboten toh? Keakuan hamba makhluk dalam diri jenengan sudah lenyap, sudah enggak ada. Hukum yang terjadi sifat di situ adalah sifat mulyane Allah. Pun kita isone mau ngalir mawon, Pak. Sing penting jenengan ini lewat petunjuk di dalam kitab Darun Nafis ini adalah temui Allah, esakanlah Allah lewat mengesakan, mengahadiahkan af'alnya. Af'al itu kan kuatah apa ya? Ada af'alnya si A, si B, si C, af'alnya makhluk manusia, af'alnya apapun. Artinya di situ jenengan wajib untuk merasakan kehadiran wujudnya Allah, hanya satu-satu Allah itu sebagai sang penggerak. Yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Jenengan duduk manis dalam persaksian hanya wujud Allah itulah sang penggerak. Cocok berarti la haula wala quwata illa billah. Pun pas. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Niki rencanane Mbah Yai niku ngadakake 3 sasi sepindah nggih, 3 sasi. Mengki tetap kula jadwalkan di Sragen mriki di Masjid An-Nafis ya. Niki 3 sasi sepindah. Waktunya wis terserah jenengan, coba bakdo ngasar ngene iki apa bakdo isya. Nek maksud kula kan ngeten. Kula sarengaken dateng pundi niki? Ngrobokan. Biasanya ngrobokan mantun isya, terus jenengan niki mantun ngasar. Terus pundi? Mboten napa-napa mantun ngasar? Ngoten nggih, sing penting padha jalane. Ngoten. Niki kula kan kondisi masih dalam tugas nulis kitab toh, Pak. Jadi kami belum menyelesaikan, masih kitab awal, masih berjalan di jus kawan. Kitab awal niku namung 4 jus, mengke kitab akhir niku 30 jus. Dan niki masih mencapai kitab awal di jus keempat. Jus keempat niki sudah mencapai sekitar 50%. Maka setelah itu, kalau sudah kitab ini selesai, boleh untuk direnggang, dirapat nih melih asale 3 menjadi 2 atau menjadi 1. Ningali keadaan mawon. Nek namanya triwulan, ya mesti ae kudu 3 bulan 1 kali. Mekaten sekilas info. Al khulasatu utawi ringkesan. Napa ringkesane? Ngeten. Lewat af'alnya seluruh makhluk apapun. Jenengan jangan sekali-kali meyakini itu af'alnya makhluk.
Sampai harus meyakini itu semuanya hafalnya Allah. Caranya bagaimana? Kok bisa? Pun sampai kedah melakukan wukuf kolbi terlebih dahulu. Sampai harus menghadapkan wajah ruhaniyah sampean terhadap wajah Allah, yaitu gesang urip yang ada di situ. Sebab semua makhluk tanpa hidup, tanpa Allah nggak mungkin bisa bergerak sendiri. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Kita masuk kepada session tanya jawab. Monggo menawi wonten sing ditangkletake kula aturi, mbok menawi dibantu Pak Panitia untuk memfasilitasi, monggo kula aturi. Nggih, kagem sedaya jamaah ingkang badhe tanglet, nggih menika saking Bapak nyuwun petugason agem anu. Nah. Dipun perkenalkan asma kalih asal saking pundi nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 pertanyaan di sini. Pertama terkait af'al. Kalau semuanya af'alnya Allah, apakah yang ada di nafsu itu juga af'al Allah? Yang kedua, apakah maksiat di situ afalnya Allah? Ini hampir sama. Ini jawabannya tergantung.
posisi wajah ruhaniah kita di mana? Iki saged kula gosok, Pak. Apakah posisi wajah ruh kita itu ada di alam, mohon maaf, taholli ataukah tajalli? Niki jawabannya beda-beda. Atau gini, iman kita itu ada di iman am atau di khos? Jawabannya macam-macam, beda-beda. Golongan kita ada di golongan am umum, apakah golongan khos para kekasih Allah waliullah? Niki jawabannya beda-beda. Satu contoh, golongan am ditanya, sapa sing ngaji? Yo klason. Karena memandang bersaksinya makhluk. Sama. Af'al yang ada pada nafsu itu siapa? Ya nafsu. Nafsu lah makhluk tuh Pak ya. Cuman tugasnya kan beda. Tugasnya nafsu dari Allah adalah menggoda, menjerumuskan hati manusia. Atau bahasa iblis, tugasnya iblis itu menyesatkan. Tugasnya malaikat memberikan petunjuk. Beda-beda. Lu makhluk. Bagi kita golongan am, iman jatuhnya itu mesti pada makhluk. Ini kalau saya menjawab dari pertanyaan Bapak tadi dari kacamata syariat. Ya sing ngaji yo klason lah. Ya sing sholat yo aku lah, sing zakat poso haji aku makhluk. Karena kita bersaksinya, ashadunya itu tidak ilallah tapi terhadap makhluk. Ini semua kita Pak seperti itu. Karena iman kita masih ada di am, disebut nurul iman. Belum ihsan loh ya. Kan ada golongan 3, Islam, iman, ihsan. Sehingga di sini ada perbedaan antara baik dan buruk. Nek baik sangka Allah, nek buruk sangka nafsunya sendiri. Ini golongan kita yang di am. Tapi golongan yang ada di khos beda Pak jawabnya. Oleh karena makhluk semuanya fana, jangankan yang namanya nafsu, malaikat pun fana semuanya. La maujudan yang ada cuman Allah. Bagaimana mungkin bisa beriman itu selain Allah? Wong selain Allah itu sudah tidak ada bagi hati yang sudah ada di khos. Makanya golongan kita sebagai orang awam itu mensikapi orang yang khos iku wong gendeng. Ngoten nggih? Biasanya itu. Ajarannya disebut dzalika dhalalatun. Wis ajaran gak bener. Itu. Bagaimana mungkin antara perbuatan baik ataupun buruk, maksiat atau taat ini ada sebutan? Enggak ada. Lah iku kabeh makhluk
Sebutan itu makhluk. Makanya mungkin satu saya nukil dari salah satu makalah di dalam kitab Hikam, disebut khos niku la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Artinya yang melihat, nama makhluk melihat bersaksi tadi loh ya, dengan yang dilihat, yang disaksikan berarti Allah ya tak? Atau mata untuk melihat bersaksi, mata hati sudah nggak ada. Karena ini makhluk fana semuanya sudah nggak ada. Terus sebutan nopo, mboten saged disebut. Sehingga biar mudah dipaham lewat ilmu, disebutlah ana. Ngoten pada akhirnya di situ. Jadi pertanyaan satu dan pertanyaan yang dua, pekerjaan perilaku pada nafsu dan maksiat di jalan-jalan, itu cara menjawabnya itu dari kacamata mana? Kalau kacamata hukum golongan kita yang ada di am, mesti makhluk Pak. Karena kita bersaksinya, memandangnya itu berimannya makhluk. Tapi bagi ahli khusus, dia sudah tidak memandang makhluknya, memandang hidup. Siapa yang menguasai diri kita? Siapa yang menggerakkan diri kita? Ketika maksiat, ketika taat, siapa? Beliau itu, inilah namanya apa? Miturut bab ini tadi, tauhidil af'al, esakan Tuhanmu lewat af'alnya. Ya ada di sini. Bon. Berarti jawabannya tergantung lewat kacamata mana. Bon. Nomor 3. Ketika dzikir, yang diingat itu apa? Nah, ngoten nggih. Ahli dzikir niku Pak wonten golongan sekawan. Pertama, dzikir kita ketika saat ada di syariat, tauhidnya la ilaha illallah, cukup kita ucapkan di lisan, sementara hati kita lalai pada Allah. Yiki namanya dzikir tapi ora sambung. Paham nggih? Wis, tergantung ini nanti jawabannya sampean lewat mana. Yang kedua, la ilaha illallah. Ketika sudah masuk ke ranah huwa, mesti jenengan ini mengerti terlebih dulu isinya nafi la ilaha dan isbat ilallah. Kan begini Pak, niki kok dikirnya ahli thariqah biasanya. Jenengan ahli thariqah yang mutabaroh, thariqah niku kan asli nih kan sebagai jalan untuk ketemu Allah. Tujuannya thariqah mutabaroh itu di situ. Ketika jenengan disuruh solo berzikir atau khususiyah untuk wusul ketemu Gusti Allah, itu tujuan thariqah aslinya di situ. Makanya disebut at-thariqatul mu'tabaratu. Tergantung muttasilatun lillah atau muttasilatun lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tergantung jenengan. Bon. Niki sampean eling, sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, kan ada kalimat ini yang tidak diperhatikan umat. Fa'lam annahu. Lah ngoten toh? Niki sing jarang diperhatikan. Cuman dibaca saja. Apa sih maksudnya? Ngertenono. Sesak temene annahu isini dzikir nafi isbat itu bagaimana? Ini kan biasanya
dijelaskan di thariqah, nek di syariat enggak. Karena memang kelas, Pak. Memang golongan. Isinya an-nahu itu adalah nafi isbat. Wujudnya nafi isbat di la ilaha illallah. La ilaha itu adalah nafinya, isbatnya ilallah. An-nahu la ilaha illallah. Nafi iki isbat. Artinya apa? Golongan thariqah iku mestinya ketika berzikir hal ini tidak hanya lesannya mengucapkan la ilaha illallah aja, enggak. Hatinya bergerak, merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup dalam dirinya yang menggerakkan dia berzikir. Sehingga dirinya tidak ngaku-ngaku bisa merasa berzikir. Ini tauhidnya la ilaha illallah. Berhubung sudah dimasuki hukum hakikat, maka mesti si salik niki ketika lesannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya bergerak, meniadakan keakuan diri dalam diri makhluk ini. Setelah itu isbat, menetapkan diri sebetulnya Allah itu adalah aku, hidup itu. Inilah Pak yang kumaksud dzikir tapi sambung. Paham nggih? Setelah la ilaha illa anta ana, setelah la ilaha illa anta sudah masuk dengan meraktek nih thariqah nafi isbat, maka pastilah akan sampai la ilaha illa ana. Gini ki dari pertanyaan sing diilingi iku apa? Ya tergantung kelas kita ada di mana. Kalau kita masih ada di syariat, sing diilingi ya dunya. Lesan kita berzikir, hati kita eling dunya. Eling sakliyane makhluk. Gini ki dzikir sing boten sambung. Wis. Kalau dzikirnya orang-orang yang berthariqah sudah berhakikat, maka inilah yang kumaksud Pak, dzikire sambung wonten di sini. Terus sing diilingi sapa? Terus sing eling iku sapa? Ya ingsun dhewe niku pada akhirnya, karena selain Allah kan sudah enggak ada, termasuk diri nafsu hamba iki. Berarti ya sing eling, dan sing eling pelakunya itu tunggal. Mungkin jenengan kalau sedikit pernah belajar ning ilmu niku lho, ilmu kejawen. Ana istilah sistem sangkan paraning dumadi. Niku wonten inti ajaran itu adalah manunggaling kawula Gusti. Niku nek kalau bahasa kita taklimut tauhidillah, pendidikan ilmu untuk mengesahkan dateng Gusti Allah. Lah, mengesahkannya lewat dalan pundi terserah. Kalau kitab iki Turun Nafis iki memberikan petunjuk pertama, jenengan dikongkon mengesahkan Allah lewat af'al tadi. Wis bener, tergantung kita nanti lewat mana. Berarti sejatine eling adalah antara sing eling dan sing diilingi pelakunya tunggal. Ini manakala dari kacamata khos tadi. Untuk yang nomor 4, tentang orang-orang yang sudah liqaq terhadap Allah. Pak, ini saya tegaskan,
ngalam niku wonten 3. Ya. Ngalam muhadharah, nggih, ngalam dunya niki, nggih. Ngalam kasunyatan. Yang kedua adalah alam mukasyafah. Di dalam alam mukasyafah niki wonten 3 ngalam. Ini prosesi kita yang difana Allah. Apa? Alam lahut, alam jabarut, terus tunggaling alam malakut. Niki ngalam-ngalam yang masih bersinggungan dengan makhluk. Sampai pun kesusu seneng dhisik. Pun kesusu seneng dhisik. Bagi sesalik tatkala diumet-umetno Allah di dalam alam telu niki yang tergabung di dalam alam mukasyafah, pun seneng dhisik. Ingat, perjalanan jenengan belum selesai. Laksana alam mukasyafah ini ketika proses beliau Rasulullah sudah melakukan Isra dan mengawali Mi'raj. Isra itu perjalanan dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lah Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Niki tinggalkan alam muhadharah. Di situ ada sab langit pintu yang di dalamnya itu ada alam malakut dan lain sebagainya. Ngapunten. Niki proses perjalanan kita. Yang ketiga adalah alam musyahadah terakhir. Tadi kan alam muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Lah alam musyahadah inilah alam kesadaran. Nah, niki. Kalau bahasa Rasulullah Sidratul Muntaha. Alam di mana pertemuan, bisa dikatakan pertemuan satu hamba terhadap Tuhannya. Hal ini pernah terjadi, yaitu yang disebut Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah niki. Lah terus bagi kita sebagai manusia yang sebagai penerus perjalanannya atau ajaran Rasulullah, kita harus menteladani. Artinya Rasulullah memberikan teladan ini untuk bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Udah gak usah kita ngomong bahasa Sidratul Muntaha, mungkin tambah gegeran. Alam musyahadah atau alam makrifat. Kita buka dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Percontohan apik dalam diri seorang rasul adalah liman kana yarjullaha. Ati sampai harus ada keinginan untuk ketemu Allah. Ini golongan minoritas Pak niki. Sebab kebanyakan manusia itu inginnya hati ketemu kemewahan, kesuksesan dunia. Sing durung rabi ya pingin ndang duwe bojo. Sing wis duwe bojo pingin ndang lekas duwe anak. Sing wis rumah tangga pingin sandang pangan papannya tercukupi bahkan mewah. Lah kita semua kita seperti itu. Tapi yang jarang hati itu ada rasa rindu cinta ingin ketemu Allah, jarang sekali. Padahal dengan cara seperti inilah Anda wal yaumal akhirah akan bisa masuk ke alam musyahadah, alam akhirat. Di dunia ini ruhnya bertemu Allah. Wa dzakarallaha katsiran, otomatis tidak lepas dari zikir. Zikir yang mana? Yang mencapai kesadaran ini loh. Sidratul Muntaha. Kesadaran sing notok bahwasanya kita itu laksana
Pulpen lho ra iso apa. Gak bisa apa-apa. Cocok ambek dawuh Kanjeng Nabi, manusia sifatnya la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah, bagi ruhaniyah sampean yang ada di dunia sudah sampai tingkatan masuk di dalam alam akhirat, berarti musyahadah. Kemanakah ruhaniyah ini ketika saat beliau itu tinggalkan alam dunia? Nah, ngeten nggih? Jawabannya cuma satu. Anda saya qulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat itu gak wani, Pak. Ndadati gak wani. Malah dikongkon Gusti Allah, "Kat, ngomong ngene, Kat, udkhuluha bisalamin aminin." Selamat datang. Tempatmu sudah disiapkan aman. Sami kali sampean ngeten wau. Mengkilah sampean nek mantuk, nek meripat sampean iki mboten klebu, meripat sing wuta, aman to omah. Coba nek meripat sampean kali kula wuta. Mboten aman. Gelap. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bagi hati yang ketika saat di dunia itu belum bisa masuk ke alam akhirat atau masih buta mata hatinya, maka dia akan dimasukkan alam barzah. Wong Jawa gampang, alam barzah itu alam bar pecah. Lho ngaten. Apa? Dinding, Pak. Barzah itu dinding maknane. Jadi ruh ini masuk di dalam sebuah dinding yang tidak bisa dibuka. Ila yaumi yub'atsun. Dan itu nanti akan Allah buka ketika saat dibangkitkan. Berarti pun di barzah sampean kali kula ning donya. Ya masih wallah niki yang membarzah kita, ruhaniyah ini. Yang menutupi kita, ruhaniyah kita. Yang menghalangi ruhaniyah kita kepada Allah, ya dunya niki. Ibaratnya manuk, mana yang burung yang membatasi burung itu? Sangkar itu, Pak. Sangkar. Ketika burung ada di sangkar, lak mumet-mumet tak tahu ya? Mboten saged bebas lepas, mboten saged. Syaratnya burung itu bisa bebas, syaratnya ruh itu harus bebas. Burung ini sangkarnya kudu dirusak. Dirusak dulu, jebol, baru burungnya keluar. Dan atau bisa keluar dengan jalan yang sangat indah. Apa? Yang memiliki burung, membuka pintunya sangkar, diambil burungnya, dikeluarkan lewat pintu, lalu dilepaskan. Indah, ngeten. Makanya saya katakan ruh itu akan bisa bebas lepas dari belenggunya nafsu tatkala ruh itu harus terus berzikir untuk mencapai Sidratul Muntaha atau alam yang kula maksud alam makrifat. Otomatis harus dirusak semuanya perkara selain Allah itu harus difanakan. Jadi kalau yang mati itu adalah golongan ahli hijab, golongan hati yang masih gelap buta kepada Allah, mesti tempat ini barzah. Udah. Sinten sing mriki tau mati? Setidaknya mati suri, ngoten mawon. Ada? Itu pembelajaran kita sebetulnya, Pak. Yang kita hadapi itu malaikat ahli rahmat, apakah ahli azab? Kalau ahli azab, mesti jenengan bagdatan, kaget.
Kagetnya sama mendelik. Menakutkan karena yang datang itu adalah malaikat ahli adab. Mengapa demikian? Karena ruh pada saat di dunia perbuatannya melampaui batas. Wujudnya melampaui batas itu mana? Mengadakan Tuhan selain Allah. Titik yang mereka. Beriman masih pada selain Allah yang hak. Itu makhluk. Ya sudah. Terus bagaimana? Jiwa-jiwa yang di situ sudah tidak buta lagi pada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Ini. Mengapa dia dikatakan mutmainnah? Jiwanya tenang, damai karena dia memperhatikan seruan Allah. Apa seruannya Allah? Irji'i, kembalilah kau. Bapak Ibu, dengan adanya ditaklimkan ilmu tauhid secara tidak langsung, itu Allah menyeru kita untuk lekas kembali. Mengapa ini bentuk amar perintah? Mengapa Allah memerintahkan kita kembali ruh ini? Karena posisi ruh kita itu dalam keadaan tidak baik. Artinya tidak baik telah tinggalkan Allah. Coba kalau kita tidak meninggalkan Allah, gak mungkin perintah untuk kembali ku ada. Gak mungkin. Sama halnya kita punya anak, Pak. Anak kita sudah di dalam rumah maghrib. Gak mungkin ada perintah nak mlebu nang omah, gak mungkin karena posisi anak sudah ada di dalam rumah. Oleh karena anak kita di luar rumah masih dolanan, sudah maghrib barulah ada perintah. Makanya asbabun nuzulnya ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ini dikarenakan ruh kita itu masih dalam keadaan meninggalkan Allah. Katut sopo, katut wewe gombel. Mekaten lah Pak. Lanjut, masih ada panitia mawon kula. Niki jam pinten? Monggo. Terima kasih kepada Bapak Maksud yang kami hormati. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaib. Alamat Sydney Alim, tetangga dengan saudara. Bapak Muhammad yang kami hormati. Barangkali pertanyaan saya ini klasik, sering kita dengar, tapi sering kita tidak mengerti, baik orang Islam maupun orang non-Islam. Yang pertama, siksa kubur. Kalau kita dengar siksa kubur itu fakta dan nyata. Siksa kubur. Yang kita sering dengar itu siksa kubur itu fakta dan nyata. Pertanyaan saya adalah, apakah kalau budaya itu ada yang disiksa itu roh, apa roh sama jasad? Yang pertama. Yang kedua, kalau di dalam Quran barangkali mohon maaf bahwa kita dengan adanya Al-Quran firman Allah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Tentunya di dunia ini kita kan sudah menanam Bapak. Dan setelah kita mati, apakah kita ini nanti dihisab oleh Allah? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga yang terakhir, Bapak Muhammad yang kami hormati, kami hanya ingin penjelasan apa perbedaan alam kubur dengan alam lahud. Alam kubur dengan alam lahud. Alam lahud. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, sebelum dijawab ini ada pesan dari pondok
tentang azab kubur atau siksa kubur. Apakah yang disiksa itu ruhnya saja ataupun sekalian jasadnya? Biruhin fakot au ma'a jasadihi. Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah, kembali lagi Pak, dari kacamata saya menjawab. Kalau kacamata syariah, orang meninggal itu nanti akan dibangunkan Allah lagi. Ketika saat dibangunkan, maka di situ malaikat loro iku akan bertanya. Kan Wak Mudin kan sering Pak ngekei jawaban, lah ngoten nggih. Atau disebut nalkin, ngaten lho ya. Wak Mudin sering nduduhno rahasiane jawabane malaikat mungkar nakir. Mbuh krungu, mbuh enggak, lah wong kita enggak pernah mati. Dadi yo enggak ngerti lah ngoten nggih. Cuman setidaknya kan kita sudah ada petunjuk. Ada petunjuk. Dari sisi syariat laksana kita mau tidur. Terus ketika tidur kita kan lupa apapun, enggak ngoten nah. Lalu kita dibangunkan lagi. Sehingga si mayit jasad ketika ada di kuburan, hadisnya ngomong ke selangkah para taziin ini pulang, maka dibangunkanlah, ruh dikembalikan lagi dan laksana jenengan bangun dari tidur. Bertanya, loh aku enak endi? Enak endi? Lah ngoten toh? Akhirnya malaikat ikut datang bertanya, diantaranya marabbuka, man kiblatuka, kitabuka dan seterusnya. Wis iki syariate. Kalau saya jawab secara kacamata hakikat maghrib tadi nggih. Ngapunten, adi pertanyaannya terakhir niki men nggih. Karena kami nanti harus perjalanan ke Gerobokan. Secara hakikat itu jangankan kita di alam kubur. Kita itu di dunia itu sudah dikatakan alam kubur. Ruhania jiwa kita terkubur oleh dunia. Kalau boleh secara individu saya jawab Pak, ruh niki terpenjara oleh jasmani. Ini laksana burung ada di dalam sangkar. Loh, yang tersisa mana yang tersisa? Yang disiksa mana? Jenengan tiba gak duwe duit susah mboten? Susah. Berarti ahli adab. Garwa jenengan iki nggodha sampean susah mboten? Neraka. Ngapunten. Kita digoda anak susah. Karena makhluk-makhluk itu dalam hati kita pandangan masih wujud. Ini. Coba kalau tidak. Yang wujud cuman semua Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya ini Pak sing dikatakan bighairil hisab. Pun. Selanjutnya perbedaan alam kubur dan alam lahud. Sebetulnya alam kubur dengan alam lahud itu ada di dalam alam safa. Alam di mana masih terjadinya hukum sebab musabab, sebab akibat masih terjadi. Ada yang mengatakan alam kubur itu alamul arwah, alam kumpulnya para arwah disebut alam barzah. Kalau alam lahud itu dah ada alam yang ada di dalam kasaf niki sampai diproses Allah lewat fana ini. Yang terakhir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke Bapak Ibu, ini sebetulnya proses inilah yang kumaksud nyun sewu. Innalillahi itu inilah proses dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un itu proses menuju kepada Allah.
Innalillahi berarti adalah Allah, Nur Muhammad, lalu ruh, lalu nur, mari ruh, terus insan, jasad, lalu insanul kamil. Pun asale sangka Allah, mudun ceceluk Nur Muhammad, mudun maneh ceceluk alan ruh, mudun maneh ceceluk jasad. Ruh lang jasad dadi siji namanya insanul kamil. Ini proses innalillahi. Terus wa inna ilaihi rajiun, sampean harus bisa kembali kepada Allah. Asal muasal. Berarti yang namanya insanul kamil, jasad, ruh, Nur Muhammad, nama Allah semuanya fana. Akhirnya nama apa? Ya iki. Saged ngarani, mboten saged. Ben gampang kula arani miturut Qur'ane innani anallah. Udah. Sebab jenengan kali kula sebagai makhluk asalnya kan nggak ada, gitu. Adanya sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Oke. Ketika saat kita masih merasa ada, maka kita jangan harap bisa tahu siapa sebetulnya yang ada. Ini semakin jauh kita pada Allah. Jikalau Anda ingin tahu siapa sebetulnya yang wujud, kembali kepada asal kita. Asal kita tidak ada. Kalau kita sudah meniadakan diri kita yang asalnya memang tidak ada, maka disitulah akan nyata sebetulnya yang ada. Siapa? Hanya Allah. Pun Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa talamidana wa azwazina wa dzurriyyatina. Ya Allah ya Rahman, bukalah mata hati kami terhadap-Mu dan anak-anak kami dan istri suami kami dan seluruh keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.